Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, channel Popol Bagi Tips. Channel yang membahas tentang kepolisian dan tentunya hal-hal yang saya suka. Menurut pemikiran saya, sebelum menjadi anggota Polri, tugas anggota Polri itu hanya seperti layaknya film Hunter ya, atau film Chips gitu. Jadi mungkin orang-orang zaman dulu mungkin akan tahu ya film Hunter sama Chips. Mungkin orang di era saya akan berpikiran seperti itu juga sewaktu masih kecil. Bahkan di saat itu anak kecil yang gak mau makan dan tidur siang akan ditakut-takuti oleh orang tuanya dengan polisi atau dokter ya. Pikiran anak kecil itu dulu kalau polisi itu adalah sosok yang suka nangkepin orang dan menjarain orang ya. Dan kalau dokter orang yang suka suntik-suntikin orang. Itu bayangan masa kecil ya. Udah beda lagi pas saya beranjak dewasa. Tentunya udah beda ya. Kalau mau jujur sih nggak enak ya. Soalnya saya pernah ditilang saat bawa motor punya bapak saya ya. Padahal saat itu udah wangi-wangi dan stylish mau hangout gitu. Dengan pedenya masuk operasi lalu lintas dan ketilang deh. Dan begonya lagi saya dari situ kayak antipati gitu sama anggota Polri. Pokoknya kalau lihat mobil polisi atau DLAJ kayak pingin lemparin batu sama ludahin aja dah. Gak tahu kemasukan apa otak ini saat itu. Pas kesini-sininya kalau kepikiran hal itu kok saya childish banget ya. Kalau diingat-ingat lagi kok bisa ya saya sampai seperti itu. Padahal saat itu saya memang salah kok. Udah nggak pakai helm, nggak punya SIM lagi. Udah salah ngeyel lagi. Bego banget kan? Saya merasa sebagai orang terbego sedunia yang membanggakan kebodohannya, merasa paling pintar, paling hebat, dan paling jago, dan suka kritik sana kritik sini ya. Padahal nggak bisa melakukan yang lebih baik dari itu. Jangankan melakukan hal-hal baik, menghasilkan karya yang bisa dinikmati banyak orang pun belum bisa. Masih nol ya. Akhirnya waktu berjalan terus dan akhirnya saya menjadi bagian dari organisasi yang dulunya saya benci. Mungkin jalan Tuhan ya. Dan tentunya sebelum saya menjadi anggota Polri, saya telah melewati beberapa hal yang tentunya bisa mendewasakan diri saya. Saya sudah buat videonya kok, tinggal dilihat aja ya. Oh iya, di kantor saya ada banyak orang hebat loh, yang hanya bisa dilihat oleh mata orang-orang hebat juga. Salah satunya adalah Brigadir Awin. Sehari-harinya dia bertugas di sub bidang pembiayaan, dana, dan akuntabilitas pelaporan keuangan atau disingkat Subit Bia dan APK, bidang keuangan di Polda kami. Bang Awin, gue bersama dengan Bang Awin, manusia paling seksi di Biku Gorontalo. Kalau kalian lihat sepintas kalian akan underestimate dengan orang ini ya. Apalagi kalau kalian lihat dari bentuk fisiknya ya. Tapi kalau kalian tahu sejarahnya dia bagaimana memulai semua dari nol, kalian akan kagum dengan sosok yang satu ini. Ada program pengurusan spek begitu. Walaupun badannya sudah nggak ideal lagi, tapi sebenarnya dia pernah kurus kok. Kalau saya sih berkesimpulan berat badannya dipengaruhi oleh kebiasaan dia untuk berlama-lama di depan komputer, yang tentunya itu berpengaruh pada pola makan dan tentunya olahraga yang akan menjadi jarang ya intensitasnya. Kalau diadakan pertandingan duduk terlama di depan komputer dengan pekerjaan kantoran dan juga ketahanan mata untuk menahan ngantuk di saat lembur, dia nih jagonya nih. Tapi anehnya hanya di saat-saat tertentu saja dia bisa nahan ngantuk. Tapi ketika udah kembali ke hari biasa, tidurnya kembali normal. Kayak bukan orang yang pernah lembur atau yang barusan lembur berhari-hari. Asli saya heran dengan orang ini. Kalaupun diadu lari pas ujian keselamatan jasmani tiap 6 bulan yang diadakan Biro SDM, pasti deh saya pasti kalah. Oke Bang Awin, siap. Bagaimana? Segar? Masih bisa? Masih bisa ya? Santai. Soal kemampuan otak, konsepnya dan presentasinya di PowerPoint
bermain dengan logika di perhitungan di Excel yang rumit, apalagi Word mah itu kecil bagi dia. Aplikasi-aplikasi editing seperti Premiere Pro, Photoshop, PDF editing lancar buat dia. Kalau ngoding, bisalah dikit-dikit. Dia bisa memperbaiki aplikasi-aplikasi yang berbasis Fox Pro yang dulu kami sering pakai untuk kerjaan. Sampai-sampai developernya kasih jempol sama Brigadir Awin ini ya. Nah, dari semua aplikasi yang saya sebutkan di atas, dia bisa kuasai lengkap dengan shortcut-shortcut di keyboardnya. Bukan main kan? Masalahnya dia lulusan SMU loh, sama kayak kita kebanyakan ya. Tapi dia SMU zaman dulu yang gak kayak sekarang, yang fasilitasnya lengkap ya. Dan semuanya aplikasi di atas dan semua keterampilan dia dalam kerjaan itu dia belajar secara otodidak. Ya kesininya dia lihat di YouTube ya. Jadi kalau kalian yang suka bacot sana sini gak jelas di dunia maya, ngomenin fisik orang dan kehidupan orang, apalagi karya orang, mending kalian cepat-cepat mati aja deh. Saya akui orang ini sangat tekun belajar dan rasa ingin tahunya itu tinggi. Pekerjaan rumahan juga dia bisa ya. Ngecat dan ngaci dia juga ini terampil ya. Selain itu dia bisa juga memperbaiki mesin mobil dan motornya. Komplit kan? Saya yakin banyak orang di luar sana yang bisa bahkan lebih hebat dari Awin ini. Tapi orang yang seperti ini kebanyakan low profile ya. Nggak mau dibilang hebat kalau mereka itu bisa melakukan banyak hal ya. Berbanding terbalik dengan orang-orang yang nggak punya skill apa-apa, yang bisanya hanya gibahin orang dan ngata-ngatain orang. Di suatu momen si Awin ini diminta buatkan video selayang pandang seorang pejabat ya, kabit saya ya, mantan kabit saya. Jadi buat perpisahan pejabat ya, disuruh minta buatkan juga waktunya sangat mepet ya. Di saat-saat habis makan siang dan videonya akan dipakai jam 8 malam. Mana nggak ada footage video sama sekali, ya bingung kan? Wah, pada akhirnya dia pakai foto-foto saja. Dan saya sebagai seorang pengisi suara ya, yang mengisi suaranya ya. Jadi saya ngonsep sedikit, terus kemudian saya rekam yang kayak seperti ini sekarang ini ya. Kemudian dia yang sesuaikan dengan suara yang saya buatkan tadi. Setelah saya nyoret-nyoret skrip sedikit, kemudian saya rekam dan saya kasih ke Awin, biar dia yang sesuaikan foto-fotonya. Lumayan sederhana video yang dihasilkan, tapi lumayan lah ada produk yang dihasilkan. Bukan cuma pepesan kosong doang ya. Kira-kira kalau kalian penasaran dengan videonya, kira-kira seperti ini hasil yang video yang kami berdua buat ya. Bitco Polda Gorontalo merupakan satuan kerja dari Polda Gorontalo yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pembina keuangan di jajaran Polda Gorontalo. Adapun visi dari Bitco Polda Gorontalo adalah meningkatkan profesionalisme bidang keuangan dalam menghadapi tantangan tugas di masa depan serta meningkatkan kualitas kerja personil keuangan untuk mendukung tugas operasional maupun tugas pembinaan. Maka Bitco Polda Gorontalo selalu bertekad untuk mempertahankan hasil penilaian BPK wajar tanpa pengecualian yang telah didapatkan oleh instansi Polri dengan menitik beratkan pembinaan fungsi keuangan di jajaran Polda Gorontalo pada khususnya. Menindaklanjuti hal tersebut di atas, maka Bitco Polda Gorontalo selalu melakukan pembinaan baik dengan pelatihan bendahara dan staf, dengan mitra kerja seperti dari Departemen Keuangan,
ataupun dari Puskup Polri sebagai pembina fungsi keuangan di tingkat Mabes. Selain melakukan pembinaan, Bitku Polda Gorontalo selalu melakukan koordinasi dengan instansi dari Departemen Keuangan sebagai mitra kerja mengenai peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah agar personil fungsi keuangan jajaran Polda Gorontalo tepat dalam melakukan pembayaran menggunakan uang negara agar tidak berpotensi merugikan keuangan negara. Selain itu juga selalu berkoordinasi dengan pihak perbankan mitra sebagai pihak yang menyediakan uang negara tersebut. Bitku Polda Gorontalo selain Satker Pembina Fungsi Keuangan juga merupakan bagian Polda Gorontalo yang berkomitmen untuk menjaga nama baik Polda Gorontalo. Bitku Polda Gorontalo semasa kepemimpinan AKBP Mulyono SE mempunyai moto Bitku Peduli, Bitku Sehat, Bitku Kompak. Personil Bitku Polda Gorontalo selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk berbagi kepada sesama, di mana terdapat kotak amal yang diletakkan di ruangan Bitku Polda Gorontalo yang diperuntukkan untuk personil Bitku Polda Gorontalo yang ingin menyisihkan pendapatannya dan kemudian di akhir bulan dibelanjakan bahan kebutuhan pokok dan selanjutnya diserahkan kepada masyarakat sekitar yang kurang beruntung. Bitku Polda Gorontalo juga mempunyai moto Bitku Sehat. Selain mempunyai tugas sebagai pembina fungsi keuangan, personil Bitku Polda Gorontalo selalu ditekankan untuk selalu hidup bersih dan sehat. Walaupun telah tersedia jasa kebersihan, namun personil tetap membersihkan sekitaran ruangan kerja dan ditekankan untuk selalu merapikan meja kerja ketika akan menyelesaikan pekerjaan dan akan beranjak kembali ke rumah. Demi kelancaran pekerjaan sehari-hari, maka setiap kesempatan, terutama hari Selasa dan Jumat, personil melakukan penambahan penguatan selain apa yang telah diatur oleh Biro SDM sebagai penanggung jawab kegiatan jasmani. Selain itu juga personil Bitku dituntut untuk melakukan olahraga sesuai dengan minat dan bakat dari masing-masing personil. Selain moto Bitku Peduli dan Bitku Sehat, Bitku Polda Gorontalo memiliki moto lain, yaitu Bitku Kompak. Nah, ini mungkin yang terasa beda dari satker-satker lain, di mana rasa kekeluargaan sangat terasa di sini. Nah, inilah kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh segenap anggota Bitku Polda Gorontalo. Diucapkan terima kasih buat Bapak Kabitku Polda Gorontalo, AKBP Mulyono SE karena telah memberikan warna selama menjabat, dan sukses di tempat yang baru.